Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana barang yang Anda beli secara daring bisa tiba-tiba muncul di depan pintu rumah Anda hanya dalam 1 atau 2 hari? Maksud saya, Anda mengeklik beli di ponsel Anda, lalu boom, sebuah paket muncul di pintu Anda, hampir seperti sihir. Rahasianya, semua itu terjadi di balik layar, berkat sesuatu yang disebut rantai pasok. Jadi, mari kita bedah bagaimana rantai pasok sebenarnya bekerja untuk mengirimkan pesanan daring Anda, mulai dari produsen, melalui gudang dan kurir, hingga sampai ke Anda, pembeli. Pertama, apa itu rantai pasok? Bayangkan itu sebagai jaringan langkah-langkah yang menghubungkan semua orang yang terlibat dalam pengiriman barang Anda. Ada produsen bahan mentah, pabrik, gudang, layanan kurir, dan akhirnya pelanggan. Tapi ini bukan hanya tentang memindahkan kotak. Rantai pasok juga tentang koordinasi, kecepatan, dan efisiensi biaya. Setiap langkah harus direncanakan dan dihubungkan agar barang tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik. Jadi, izinkan saya memandu Anda melalui tahapan utama rantai pasok. Langkah pertama, perencanaan. Perusahaan perlu tahu berapa banyak barang yang harus diproduksi, kapan dibutuhkan, dan kemana tujuannya. Misalnya, tepat sebelum liburan, permintaan melonjak. Jadi, penimbunan dan persiapan pengiriman harus dimulai lebih awal. Selanjutnya adalah pengadaan bahan mentah. Setelah perencanaan, perusahaan menghubungi pemasok untuk barang-barang yang mereka butuhkan. Menjaga hubungan baik dengan pemasok ini sangat penting. Jika ada hambatan di sini, semua yang lain akan tertunda. Kemudian datang produksi. Disinilah bahan mentah diubah menjadi produk jadi. Seperti pabrik sepatu yang mengubah kulit dan karet menjadi sepatu cat siap pakai. Setelah itu, produk menuju penyimpanan. Mereka dikirim ke gudang, dan sebagian besar gudang modern menggunakan sistem digital, yang disebut Sistem Manajemen Gudang atau WMS, untuk melacak setiap item. Sekarang kita sampai pada distribusi dan pengiriman. Dari gudang, pesanan Anda diambil oleh kurir, dan dikirimkan kepada Anda. Logistik memainkan peran besar di sini. Teknologi seperti GPS dan pelacakan paket membantu kurir menemukan rute tercepat dan membuat Anda tetap terinformasi. Tapi ada sesuatu yang banyak orang lewatkan. Bukan hanya paket yang bergerak melalui rantai pasok, informasi juga. Saat Anda membeli sesuatu secara daring, info pesanan Anda langsung masuk ke sistem penjual. Mereka memeriksa gudang mereka, lalu secara otomatis memberitahu kurir untuk mengambil pesanan Anda. Jika ada masalah, seperti barang habis, Anda langsung diberitahu. Ini hanya berfungsi jika semua sistem informasi terhubung. Tentu saja, ada tantangan dunia nyata. Pikirkanlah. Cuaca ekstrem dapat menunda pengiriman. Kenaikan biaya bahan bakar membuat pengiriman lebih mahal. Terkadang, tidak ada cukup pengemudi, atau ada gangguan teknologi, seperti server mati, atau data stok tidak cocok dengan apa yang sebenarnya ada di gudang. Itulah mengapa manajemen rantai pasok harus tetap fleksibel dan beradaptasi dengan cepat. Begini. Mari kita lihat bagaimana semua ini bersatu dalam dunia e-commerce dan marketplace saat ini. Misalnya, Anda membeli baju di aplikasi favorit Anda. Penjual mendapatkan notifikasi instan, menyiapkan pesanan, gudang bersiap, kurir mengambilnya, dan Anda dapat melacak paket Anda di setiap langkah. Itu adalah hasil dari rantai pasok yang terintegrasi dengan baik, menghubungkan penjual, gudang, dan kurir dengan lancar. Jadi, inilah gambaran besarnya. Rantai pasok adalah jantung utama dalam mengirimkan produk ke pintu Anda. Jika satu bagian macet, semuanya bisa berantakan. Tetapi dengan manajemen yang cerdas dan data yang akurat, pesanan Anda sampai kepada Anda dengan cepat, aman, dan efisien. Lain kali Anda menekan tombol checkout, ingatlah,
Ada seluruh rantai orang, teknologi, dan perencanaan cerdas yang bekerja di balik layar untuk pengiriman itu. Logistik yang baik dimulai dengan rantai pasok yang cerdas.